Hai Sobat Anara, selamat datang di podcast Laskar Digital. Perkenalkan, aku Aisyah dan kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol bareng temen aku nih. Ada Kinan dan Kirana. Hai. Di podcast kali ini kita bakal ngobrolin soal museum dan tempat wisata edukatif yang ada di Yogyakarta. Tapi kan museum atau tempat wisata itu ada banyak banget ya guys. Nah kira-kira kalian punya rekomendasi apa nih guys yang recommended banget buat Sobat Anwar kunjungin saat di Jogja? Nih, aku punya rekomendasi yang bisa kalian kunjungi di Jogja. Contohnya nih kayak Taman Pintar atau Taman Pelangi. Oh iya. Yeah. Terus ada Benteng Frederberg juga, atau malah museum-museum kayak Museum Sono Budaya. Oh, Museum Sono Budaya juga merupakan museum yang kita kunjungi saat outing kelas kemarin loh Sobat Anwar. Kalian ada inget gak sih lokasi museumnya itu ada di mana? Seingat aku lokasinya strategis banget. Untuk gedung 1 sendiri ada di Jalan Pangurakan dan gedung 2 ada di Jalan Wijilan. Kamu tahu nggak kenapa sejarahnya itu Museum Sono Budaya bisa ada di lokasi yang sekarang ini? Nah gini, dulu tuh Museum Sono Budaya tuh tanahnya bekas Keraton Yogyakarta yang diresmikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Dulu gedung itu sendiri diputuskan untuk dibangun pada tahun 1924 dan mulai diresmikan pada tahun 1935. Wow, udah lama banget ya museumnya. Ngomong-ngomong soal gedungnya, kamu tahu nggak kenapa ada 2 gedung sekarang? Kalau seingat aku sih Museum Sono Budaya itu udah jadi cagar budaya, jadi museumnya itu udah nggak bisa diubah atau direnov lagi. Tapi kan sering waktu koleksi museumnya juga makin bertambah ya. Jadinya dibangunlah tuh gedung kedua buat nampung semua koleksi tersebut. Dan gedung kedua pun dibangunnya itu jauh lebih canggih dan modern dari gedung 1 sih menurutku. Kata kamu kan tadi gedung kedua lebih modern dan canggih. Kalau gedung 1 isinya apa aja? Seingat aku ya di gedung 1 itu ada koleksi arca di zaman Praksara. Tapi selain arca juga ada koleksi-koleksi lainnya di zaman Praksara itu ya. Dan di gedung 1 itu juga ada koleksi wayang. Ternyata wayang itu ada banyak banget loh guys. Kayak ada wayang Sadat, wayang Wahyu, dan wayang-wayang lainnya itu ada banyak banget ya. Selain itu di gedung 1 juga ada ruangan khusus budaya Bali. Itu kayak bagus banget sih, kayak benar satu ruangan itu khusus budaya Bali. Selain di gedung 1 juga di gedung 2 tuh ada banyak banget koleksi-koleksi lainnya yang jauh lebih canggih dan modern kayak yang aku bilang tadi sih. Kamu tau gak sih Kinan di gedung 2 itu ada isi apa aja? Jujur ya, kalau di gedung 2 itu tuh kebanyakan batik sama wayang. Kalau arca sedikit sih, kayak yang Aisyah bilang tadi, banyakan di gedung 1 kan. Nah, kalau di gedung 2 itu batiknya banyak banget, bahkan aku sampai gak bisa ngafalin. Terus kayak wayang-wayangnya ternyata punya banyak variasi, kayak ada yang 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan sekarang udah dijadiin animasi gitu loh. Iya bener-bener. Terus di gedung 2, ingat gak sih ada permainan-permainannya? Bener, ingat. Iya, mainin yang musik itu kan? Iya, musik bener. Itu seru banget sih. Terus ada VR panahan, tapi sayangnya kita nggak bisa main karena masih di bawah umur. Sayang banget guys. Sayang banget sih. Tapi kelihatannya seru sih itu. Iya. Kok kamu bisa dapat banyak informasi? Kamu dapat dari mana sih? Jujur, aku dapat informasi ini dari tour guide-nya sendiri, dari Sono Budaya gitu. Jadi kita bisa dapat informasi lebih lengkap dari dia. Bener banget. Terus menurut kalian nih, dari tadi obrolan kita tadi, pengalaman-pengalaman kalian yang berkesan apa sih di Sono Budaya? Kan banyak banget nih sejarah-sejarahnya gitu kan. Iya. Kalau aku sendiri ya, itu tuh visual-visualnya itu loh yang yang pas kita nonton itu loh, yang nonton itu. Nah itu tuh menurut aku asik banget karena kayak seru aja, kayak bioskop tapi cuma sebentar gitu. Kalau kalian? Kalau aku sih ya, ternyata belajar budaya sambil ngeliat koleksinya secara langsung tuh seru banget. Ditambah lagi ada kakak tour guide yang ngejelasinnya super rinci banget dan mudah dipahami gitu. Menurut aku juga seru banget sih. Kayak kita bisa ngeliat koleksi yang banyak jenis menarik kan. Bener banget. Terus penjelasan dari kakak tour guide-nya juga bahasanya gampang banget dipahami. Benar. Terus kan tadi ini pengalaman berkesan kita udah nih ya. Berarti kan ada spot favorit kita, benar kan? Spot favorit kalian nih apa nih? Kalau aku itu suka banget di bagian pewayangan sama koleksi batik. Karena koleksi batik itu ternyata ada banyak banget dan motifnya itu juga beragam banget. Ditambah lagi kayak nuansa ruangannya itu agak dark estetik gimana gitu. Benar-benar. Kalau aku sendiri ya, di perkembangan abjad di Indonesia itu beragam dan menarik banget. Yang banyak banget itu kan, yang ada Bali itu gitu kan. Ada di daun lontar juga itu kan. Benar. Seingat aku selain dari Bali ada Jawa sama Lampung juga. Oh ya, banyak banget ya berarti ya. Kalau aku sendiri ya, yang wayang animasi itu loh. Estetik banget nggak sih, kayak visualnya keren banget sih kalau kata aku. Kamu sempat foto nggak sih di sana? Iya, aku sempat foto juga di sana.
Ternyata ada banyak banget ya guys koleksi-koleksi di Museum Sono Budoyo. Kita bisa jadi belajar dan tahu banyak banget tentang sejarah dan kebudayaan zaman dahulu. Benar banget. Dari sana juga kita bukan cuma ngelihat koleksi-koleksi, tapi kita juga bisa bermain dan interaktif di sana karena banyak banget permainan-permainan atau yang bisa dibilang kayak sekarang tuh udah jadi modern dan bisa kita mainin gitu loh. Belajar budaya dengan cara yang lebih modern. Benar. Ternyata seru juga ya Iya. bahas Museum Sono Budoyo dari awal sampai akhir. Nah, mungkin segitu dulu untuk percakapan Museum Sono Budaya hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ya tentang pengalaman kalian di Museum Sono Budoyo. Terima Benar-benar. kasih. Bye-bye. Bye bye. Sampai jumpa, Sampai jumpa, mama.